Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, anak sekalian, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat seperti halnya Bapak sekarang juga sehat. Tinggal Kevin aja ini yang belum buka kamera ini ya. Yang lain sudah. Terima kasih sekali anak sekalian. Waduh, Bapak jadi pangling pada wajah-wajah kalian ini. Pipi kalian makin tembem aja semua ini. Kevin itu makin tembem tuh pipinya tuh, makin besar. Ada Ado yang rambutnya gondrong, Radit dan Hasan yang rambutnya gondrong. Wah, keren-keren kayak mahasiswa ya. Oke, nggak apa-apa karena kalian di rumah. Nanti kalau masuk sekolah baru nggak boleh gondrong. Ya, nanti kalau sampai segini ya nggak apa-apa. Ya biar ganteng. Nyaingi yang perempuan itu. Oke, anak sekalian, kita sekarang berada di minggu yang ke berapa ya? Yang keempat apa ketiga ya? Kita lihat ke materinya dulu ya, yang ada di GC. Nah, Bapak share dulu materinya. Kita sudah berada masih di bab 1 kita ya, masih di bab 1. Lalu kemudian kita sudah belajar yang A, arti kedudukan dan fungsi Pancasila kita sudah belajar. Yang B juga makna Pancasila sebagai dasar negara juga sudah. Lalu tugas, Bapak lihat tadi tugasnya sudah sudah ada respon, ada yang menjawab, sudah 14 siswa dari 19. Lalu kemudian kita juga sudah belajar yang terakhir kemarin minggu yang lalu, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kali ini Bapak mengajak kalian untuk belajar yang ini ya, rangkuman dan uji kompetensi. Nah, apa ini di rangkuman? Yuk kita buka. Yang pertama Bapak buka di refleksi dulu. Oke. Apa yang kelihatan anak sekalian di screen kalian? Refleksi. Oke, Bapak besarkan sedikit dulu. Oke, sip. Nah, Bapak baca ya, atau siapa yang mau baca? Safira aja lah. Bapak ingin dengar suaranya Safira yang merdu itu. Ayo Safira, dibaca. Refleksi. Setelah mempelajari dan memaknai bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, coba renungkan apa yang sudah kalian pelajari. Apa manfaat mempelajari materi tersebut? Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kalian ungkapkan di depan kelas atau tulis pada buku tugas kalian masing-masing. Ya, kalau di depan kelas nggak mungkin ya. Ya tentu di sini ya. Oke, Bapak hanya tanya aja, kesan kalian setelah belajar materi ini apa? Secara singkat. Siapa yang mau? Yuk. Coba renungkan apa yang sudah kalian pelajari, apa manfaat mempelajari materi tersebut, apa perubahan sikap yang kalian lakukan, apa tindak lanjut dari pembelajaran ini. Jadi, setelah kalian belajar materi ini, apa yang kamu dapat? Yuk, bebas, apa saja. Marwa, mau mulai menjawab? Gimana Pak? Ya, jadi apa pendapatmu setelah mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Apa yang kamu rasakan? Kalau Pancasila tuh kayak dia tuh penting gitu, karena ya gimana ya? Jadi Pancasila tuh sebagai dasar negara. Ya. Bentar, gimana Pak? Oke, nggak apa-apa. Biar dilanjutkan yang lain dulu. Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Apa kesan kalian setelah mempelajari materi ini? Nurul kayaknya. Ayo Rul, jangan malu-malu Rul. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Syukur kalau betul. Yuk. Saya jadi ngerasa kalau
Pancasila tuh kedudukannya tinggi, nggak boleh diubah. Sebentar dulu, Terus, jangan terlalu dekat, mic-nya jangan terlalu dekat. Nah, begitu. Halo, Ya, saya jadi tahu kalau Pancasila itu penting, nah kedekatan kedudukannya juga lagi. tinggi. Mic-nya jangan dekat-dekat, suaranya jadi pecah. Mic-nya jangan dekat-dekat. Halo, halo, halo. Nah, itu segitu ya. Yuk, diulangi. Saya jadi tahu kalau Pancasila itu kedudukannya tinggi, terus penting, nggak boleh diubah. Mm-mm. Terus masyarakat juga harus melakukan yang ada di Pancasila gitu. Sudah, Rul? Sudah. Oke. Nah, oke, bagus. Nggak apa-apa berpendapat apa yang kalian ingat saja. Coba siapa lagi? Ayo. Kesan kalian. Sumaiyah kayaknya ini diam-diam mau menjawab dia ini. Ayo, Zoom. Dicoba. Kalau saya juga tadi hampir sama kayak Nurul. Kalau Pancasila itu kedudukannya itu tinggi. Terus Pancasila juga jadi pedoman buat pandangan hidup juga. Terus masyarakat bangsa Indonesia juga harus melaksanakan sesuai sama nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yes, sip, bagus. Nah, sekarang ke suara laki-laki coba, sebelum nanti ke perempuan lagi. Bapak ingin Raditya. Ayo, Dit. Gimana menurut kamu, Dit? Oke, sama sih jadi kayak Pancasila tuh kedudukannya tinggi bagi kayak sebuah negara gitu, terutama kayak Indonesia. Oke, jadi pedoman negara dan masyarakat biar kayak harus mencerminkan kayak sikap-sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Sama yang saya baru tahu ini ternyata yang tadi itu Pancasila itu tidak boleh diubah kecuali yang mengubahnya tuh yang membentuk Pancasila tersebut. Ya, oke. Sudah, Dit? Sudah. Oke, bagus sekali, Dit. Jos. Oke, sekarang ke siapa ya? Siapa yang mau angkat tangan sebelum Bapak menunjuk? Ya, oke. Coba sekarang ke Safira, coba. Safira, coba. Saya juga hampir sama kayak kalau misalnya suatu negara ini nggak ada dasar negara atau pandangan hidup, berarti negara itu kan kayak nggak bisa berdiri kokoh. Kehidupan negara itu bakal berantakan karena seumpama tuh kayak nggak ada fondasinya gitu. Sudah. Oke, bagus. Ayo, Ga. Ya, setelah belajar materi bab 1 ini tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, apa kesannya, Aga? Jadi tahu kalau Pancasila itu sangat penting bagi negara Indonesia. Tanpa Pancasila mungkin rakyat-rakyatnya atau pemerintahnya bakal tidak jelas tujuannya atau berantakan juga lah nanti pas kedepannya, dan masa depan Indonesia nanti bagaimana itu bakal tidak jelas. Oke, terima kasih, Aga. Gimana, Marwa? Mau mencoba lagi? Silakan, Marwa. Ya, jadi Pancasila tuh penting. Terus Pancasila tuh kedudukannya tinggi, nggak boleh diubah. Terus Pancasila sebagai pandangan hidup itu tuh, jadi setiap kelakuan tuh ada kayak itu ke Pancasila. Gimana? Ya. Ya. Oke, cukup? Terus, ya. Masih ada lagi? Ya, cukup. Enggak apa-apa. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya yang mau berpendapat. Anak sekalian, bagi Bapak, jawaban benar atau tidak itu nomor 2, nomor 3, nomor 27. Yang penting kalian itu mau bersuara. Kalian mau berpendapat, berani ngomong, itu luar biasa. Ya, soal kalau ada yang salah, kan nanti kita bisa betulkan, ya, kita bisa perbaiki mana salahnya. Yang penting kalian mau bersuara, itu wah sudah luar biasa itu. Dan ternyata jawaban kalian memang tepat,
gitu ya. Kesan-kesan kalian terhadap materi ini cukup bagus. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Dan sekarang ke rangkuman ya. Sekarang giliran Bapak yang baca ya. Rangkuman. 1. Kunci. Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini yaitu Pancasila, perumusan Pancasila, penetapan Pancasila, kedudukan Pancasila, fungsi Pancasila, dasar negara, pandangan hidup, sila-sila Pancasila, nilai Pancasila. Itu di materi 1, 2, dan 3 sudah kita pelajari semua. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Nah, kalau masih belum ingat, kita ulangi lagi sedikit, yaitu kita ke intisari materi. Nah, nanti Bapak akan sedikit mengulang lagi. Sekarang Bapak ingin siapa ya? Radit, tolong dibaca yang Adit. Intisari yang A. Oke. A. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca 5 dan sila sendi asas berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila krama. Iya, terima kasih Dit. Nah, anak sekalian, sebagaimana yang kalian ketahui, kata Pancasila itu adalah nama dari rumusan dasar negara yang kebetulan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno mengusulkan semuanya 5. Tanggal 1 Juni ya, ketika Soekarno berpidato untuk merumuskan dasar negara, Bapak Muhammad Yamin itu ahli bahasa anak sekalian, mengusulkan lewat Pak Soekarno agar 5 dasar itu dinamai Pancasila. Yang artinya panca artinya 5, sila artinya dasar. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 sendi atau 5 asas. Jadi yang mengusulkan kata Pancasila itu sebenarnya Muhammad Yamin melalui pidato Soekarno. Jadi yang mengumumkan itu Soekarno. Gitu anak sekalian ya. Lalu Pak Muhammad Yamin ketika itu juga mengatakan tentang kenapa namanya Pancasila. Akhirnya diartikan itu bahwa panca itu 5, sila itu artinya dasar. Perlu kalian ketahui sebagai pemahaman anak sekalian bahwa Bapak Muhammad Yamin ini ahli bahasa, juga yang merumuskan tentang bunyi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Sampai yang ketiga, itu siapa yang ngarang? Bapak Muhammad Yamin. Dan juga termasuk isi Piagam Jakarta, bunyi Pancasila yang sekarang ini, itu rumusannya juga dari Bapak Muhammad Yamin. Maklum beliau adalah ahli bahasa. Oke. Nah, sekarang intisari yang kedua kita lanjutkan. Yang B ya, yang B. Silakan Sumaiya. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Bapak tahu kalian sudah paham dari jawaban kalian di ketika refleksi tadi bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Tadi kata Safira seumpamanya adalah sebagai pondasi ya. Kalau pondasinya kuat, maka bangunan yang ada di atasnya juga akan kuat. Pancasila sebagai dasar negara mendasari ya negara Indonesia di dalam mengatur, menyelenggarakan ketatanegaraan. Apapun yang dilaksanakan di negara Indonesia, di atasnya pondasi ini harus sesuai dengan pondasinya, yaitu Pancasila. Dalam berbagai bidang, baik itu bidang politik, bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang biasanya disingkat IPOLEK Sosbud Hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan disingkat apa? IPOLEK Sosbud Hankam. IPOLEK Sosbud Hankam. Iya, betul. Itu singkatan yang sudah populer ya. Kalian kalau belajar PPKN harus kenal itu ya. IPOLEK Sosbud Hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah,
Oke, sekarang yang C. Coba Aga, dibaca yang C, Aga. Iya. Makasih, Aga. Coba anak sekalian, ketika upacara dulu ini sering kita dengar ya, pembukaan. Di situ ada kata-kata yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Kalau dilanjutkan apa itu? Dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, sip, sudah cukup. Makasih. Artinya berdasar kepada Pancasila. Ini adalah bukti bahwa Pancasila itu dijadikan dasar negara. Di samping itu, ketika sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 29 Mei, Ketua BPUPKI yaitu Mr. Rajiman Widyodiningrat juga bertanya, ketika negara ini nanti lahir atau merdeka, apa dasarnya? Nah, gitu. Apa dasarnya? Nah, akhirnya pertanyaan itu dijawab dengan membuat rumusan dasar negara yang kemudian dinamai Pancasila. Lalu kemudian itu juga dituangkan di dalam pembukaan yang bunyinya sudah dibacakan oleh Aga tadi. Ya, Bapak ulangi lagi. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selanjutnya. Yang D sekarang. Nurul, silakan. D. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Oke, good. Ya, tadi sudah ketika membahas refleksi tadi, ada juga yang sudah mengatakan demikian. Jadi, dari sini ini adalah fungsi atau kedudukan dan fungsi Pancasila yang kedua. Yang pertama tadi dasar negara, yang kedua sebagai pandangan hidup, way of life, ya, ideologi, ya itu sama. Nah, anak sekalian, di dalam video Bapak yang terdahulu, Bapak juga mengumpamakan Pancasila sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup itu diumpamakan sebagai apa? Penjelasan Bapak dulu, sebagai tongkat bagi orang buta, ya, atau sebagai kereta api, rel bagi kereta api. Artinya Pancasila itu sebagai petunjuk hidup. Nah, ini di sini ada petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi, siapa masyarakat Indonesia itu? Ya, kita semua warga negara Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, juga para pejabat negara, ya, para pemimpin lembaga-lembaga negara, para pemimpin dan pegawai perusahaan-perusahaan milik negara, para LSM atau organisasi kemasyarakatan, semuanya kalau bertindak harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga ya, bangsa Indonesia ini kemudian akan mudah mencapai tujuannya. Yang 4 itu ada di alinea keempat pembukaan. Tujuan negara Indonesia ada 4. Apa saja? 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. 4 tujuan negara ini akan mudah tercapai kalau bangsa Indonesia ini mau menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidupnya, sebagai way of life-nya. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang D sudah, yang E ya, tinggal 2 lagi. Sekarang yang ke E.
Semua sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian, kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Yes, betul. Susunan Pancasila itu ada dua macam anak sekalian. Yang satu adalah bahwa susunan Pancasila itu sistematis. Sistematis itu artinya urut. Sila 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tidak boleh dibolak-balik. Misalnya, nggak boleh Radit itu disuruh baca Pancasila lalu dibolak-balik. Pancasila, 1, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2, ketuhanan yang Maha Esa. Nggak boleh. Susunan Pancasila itu sistematis, urut, bahwa ketuhanan yang Maha Esa selamanya nomor 1 dan keadilan sosial selamanya nomor 5, nggak boleh dibolak-balik. Yang kedua, susunan Pancasila itu hierarkis. Hierarkis itu artinya bertingkat. Bertingkat itu artinya yang paling atas kedudukannya lebih tinggi dari yang di bawahnya, gitu ya. Maknanya sila ke-1 itu kedudukannya lebih tinggi dari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Atau bahasa lainnya begini, sila ke-1 menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dijiwai oleh sila ke-1, kedua, menjiwai sila keempat, dan kelima. Sementara sila kelima dijiwai oleh sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan menjiwai kita semua. Nah, namun anak sekalian, ada cara yang paling ringkes, paling mudah agar kita melaksanakan satu sila itu sama dengan melaksanakan semua sila. Apa itu? Kalau kita melaksanakan sila ke-1 saja, ketuhanan yang Maha Esa saja, itu dalam prakteknya kita sama dengan melaksanakan sila kedua, ketiga, keempat, dan 5. Karena sila ke-1 kita diwajibkan untuk taat, beriman, dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa menurut ajaran agamanya masing-masing pasti akan melaksanakan sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan ke-5. Karena memang sudah diajarkan dalam ajaran agamanya masing-masing. Oke, sekarang yang F. Siapa ini yang nggak bisa kelihatan nih? Aduh, coba. Aduh. Ya, Pak. Ya, coba baca yang kelima. F. Yang F, coba. F. Yes. Oke. Upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Yes. Pancasila itu kan dasar negara kita, ideologi negara kita. Maka kita wajib mempertahankan sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun. Nah, bagaimana caranya mempertahankan Pancasila? Apakah kita harus jadi tentara, jadi polisi, atau ikut bela diri? Tidak. Caranya cukup mudah. Laksanakan saja sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam keluarga, di sekolah, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita melaksanakan di semua tempat itu, maka otomatis sama dengan kita ini mempertahankan Pancasila. Sebaliknya, kalau kita ini tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, maka sama dengan kita meruntuhkan Pancasila. Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini adalah uji kompetensi. Ini sebenarnya soal ulangan, tapi kita bahas saja di sini. Ulangannya sudah Bapak sediakan soal yang lain. PG. Apa yang mungkin dapat kalian lakukan untuk mengamalkan sila-sila dalam Pancasila di lingkungan sekolah? Ya, atau sama dengan gini pertanyaannya. Apa contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di sekolah yang sudah pernah kalian lakukan? Oh, itu Maryam udah menjawab. Gotong royong dan berdiskusi. Ya, betul. Itu adalah
nilai Pancasila. Gotong royong itu sila kedua, bisa juga sila ketiga. Lalu kemudian berdiskusi itu sila keempat. Oke, good. Dan itu sering kalian lakukan. Piket sekolah itu gotong royong. Ya, itu bisa sila kedua juga bisa, sila ketiga juga bisa. Yuk, yang lain. Berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, agama, warna kulit sama Iya. atau tingkat teknik. Iya, Sumaya, kira-kira itu pengamalan sila keberapa? Sila kedua. Bisa. Yang Dan dan sila ketiga, ya, sila ketiga. Ya. Nah, berteman dengan atau berteman atau bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama. Nah, kalian lakukan nggak itu di sekolah? Kalian melakukan kan? Berarti kalian sudah mengamalkan. Ayo, apalagi? Ayo, Dit, daripada kamu senyum-senyum aja, Dit. Jawab, Dit. Kayak sebelum belajar berdoa. Nah, oke, boleh. Nah, apalagi? Ini gak sih Pak, termasuk kayak kalau misalnya ada orang kayak misalnya teman kita lagi melakukan ibadah, kita kayak tidak mengganggu gitu. Iya dong, itu termasuk dong. Iya. Kamu juga di kelasmu ada yang beragama lain nggak? Ada. Kamu berteman nggak? Iya. Oh iya, berarti kamu sudah mengamalkan sila ke-1 dan juga ketiga. Nah, gitu. Oke, yang lain. Safira kayaknya mau jawab tapi ragu-ragu. Ayo, Safira. Yang belum dijawab oleh yang lain. kalau misalnya ada tugas itu dikerjain terus aktif dalam kegiatan sekolah. Betul. Sila keberapa itu kira-kira itu? Sila keempat. Keempat, diskusinya. Ya, ada unsur lagi, saling membantu. Berarti sila kedua. Marwa. Sopan. Ya, sopan. Ya. Sopan kepada Terus siapa? kepada semua lah. Ya, oke. Ya, yang tua muda. Terus berdiskusi sebelum memutuskan sesuatu gitu. Ya. Kalau sopan itu sila keberapa? Sopan 2. Ya, betul. Bagus. Oke, good. Yang berdiskusi 4. Yes, good. Bagus. Siapa lagi mau? Ayo, jangan ragu. Salah nggak apa-apa kok. Dari tadi Bapak juga nggak marah, nggak memakan kalian kalau salah. Kalau sila pertama baca doa sebelum makan. Di sekolah kok ya? Iya, makan juga ya di sekolah ya, di kantin. Iya, makan pas istirahat. Iya, boleh ya, good. Ya. Apalagi? Sholat nggak? Sholat nggak? Ya, sholat juga. Beribadah, sholat Ya. ke Tuhan Yang Maha. Ya, apalagi? Berdoa sebelum belajar. Ya. Oke. Dah, bagus. Nah, berarti yang nomor 1 sudah terjawab. Dan kalian sudah melaksanakan itu. Good. Nomor 2. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta pada ideologi? Nah, Nurul kayaknya. Ayo, Rul. Silakan, Rul. Yang pertama pasti ya kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dulu. Ya. Ketika kita ya sedang bermasyarakat dengan orang lain gitu. Ya, jadi dengan mengamalkannya makin lama makin tambah cinta kita kepada Pancasila. Apalagi ya sekarang kalian sedang apa sekarang ini? Sekarang kalian sedang apa? Sedang belajar. Belajar itu juga mengamalkan Pancasila. Ya, ini sebentar. Bapak mau ke Mariam ini. Mariam. Oke, sambil menunggu itu mempelajari tentang Pancasila. Iya. Jadi itu yang akan Bapak jelaskan, Mariam. Jadi kalian sekarang belajar apapun, tidak harus belajar Pancasila. Itu kalian sudah termasuk ke dalam mengamalkan Pancasila. Dengan mengamalkan maka menumbuhkan rasa cinta kita kepada Pancasila. Apalagi sekarang belajar tentang Pancasila, PPKN. Nah, gitu ya. Dan lain sebagainya. Nomor 3. Berikan pendapatmu bagaimana mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau tadi di sekolah, sekarang di masyarakat. Di masyarakat? Misalnya ngadain sholat Id di lapangan rame-rame. Ya, mengamalkan sila ke-1. Apalagi?
Ayo Dit, kamu Dit. Gotong royong. Ini menjelang Agustusan biasanya bersih-bersih kampung, membuat gapura, ya. Lalu kemudian ikut siskamling, ya, ronda malam, bergaul dengan siapa saja di kampungnya. Ya, jangan lupa kalau punya rezeki, habis pergi dari mana ada oleh-oleh, tetangganya dikasih, jangan hanya dikasih baunya saja. Beli durian tapi tetangganya hanya dikasih baunya saja, duriannya nggak pernah dikasih. Ya, kalau bisa dikasih, ya, tapi jangan ngasih bapak ya, karena bapak nggak suka durian. Oke, nah bapak rasa cukup tiga soal dan semuanya kalian sudah bisa melakukan dengan baik. Nah, anak sekalian, jangan lupa minggu depan, ya, minggu depan kalian ada ulangan sesuai dengan yang ada di sini. Nih sudah tersedia penilaian harian, ya. Mudah-mudahan kalian minggu depan siap untuk ulangan. Siap ulangan ya? Gampang kok. Tadi kebanyakan kalian juga sudah bisa menjawab kok. Belajar kita untuk hari ini secara online kita bisa akhiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.